Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam dengan dosen Sudiman MAG. Tapi sebelum kita membahas materi yang akan saya paparkan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Halo, perkenalkan saya Novira Dayani, NIM 2021-050-10-10-12 kelas A Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam. Tujuan saya memaparkan materi ini guna menyelesaikan tugas UAS yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Filsafat Ekonomi. Ada dua nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Ada beberapa, yaitu kebebasan. Dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Dalam perekonomian, kebebasan bisa dilakukan secara individu maupun beberapa orang dalam melakukan usaha. Kemudian dalam usaha, ada kebebasan untuk menjual dan berbisnis. Dengan prinsip kebebasan itu banyak melahirkan kepribadian yang profesional dalam segala bidang, dan kebebasan ini harus dibatasi dengan hal-hal seperti penentuan harga barang-barang dan jasa. Walaupun adanya suatu kebebasan dalam dunia ekonomi, tetapi juga harus tahu dan menggunakan kebebasan ini dengan sebaik mungkin, tidak memanfaatkan kebebasan supaya bisnis yang dijalani menjadi lancar, seperti menghalalkan segala cara, tidak menjual atau menggunakan benda-benda yang haram menurut agama, dan juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan penipuan. Berikutnya, keadilan. Keadilan dalam ekonomi syariah dicerminkan dengan anjuran Islam untuk seimbang dalam bekerja, berusaha, dan berdoa. Dan Islam menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Berikut maslahah. Arifin Hamid menjelaskan bahwa maslahah dalam pengertian umum ialah dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap masalah yang belum terdapat dalil hukumnya dan yang tegas, seperti dalam urusan muamalah, termasuk di dalam kegiatan ekonomi. Berikut keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Ada 3 bagian yang menjelaskan tentang keseimbangan, diantaranya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial, dan keseimbangan dalam konsep transaksi murabahah. Berikut tolong-menolong. Dalam aktivitas ekonomi, tolong-menolong di antara sesama umat Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, serta sedekah, dan lain-lain. Konsep tolong-menolong dalam ekonomi Islam akan berdampak positif terhadap perbaikan ekonomi di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak, karena prinsip tolong-menolong dalam ekonomi Islam ini merupakan pendistribusian pendapatan dan kekayaan umat yang mampu dapat dimanfaatkan dengan baik dan merata. Yang terakhir, persaudaraan dan kebersamaan. Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang dibawa Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, memiliki persamaan antara manusia, bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata lain, di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atau warna kulit dan keadaan fisik. Mereka adalah sama, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan konsep kebersamaan yang dibawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep kebersamaan tersebut hanya di depan hukum, tetapi di dalam Islam manusia sama di depan Tuhan. Baik, yang kedua itu nilai-nilai universal yang buruk atau dilarang dalam ekonomi Islam. Pertama, riba. Riba artinya tambahan. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam dalam transaksi bisnis. Kemudian ada jenis-jenis riba. Yang pertama, riba fad. Kedua, riba iyad. Ketiga, riba nasi'ah. Keempat, riba gorah. Menurut Imam Maliki, gorah adalah suatu bentuk jual beli di mana objek atau barangnya belum ada, sehingga barang yang dibeli belum dapat diketahui kualitas oleh pembeli. Kemudian ada jenis-jenis gorah, di antaranya jual beli barang yang belum ada, seperti jual beli habalal
atau janin dari hewan ternak. Kedua, jual beli barang yang tidak jelas. Hajhu, baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang, aku jual tanah kepadamu harga 50 juta, namun ukuran tanahnya tidak diketahui. Terakhir, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya. 3. Maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan maisir adalah perjudian. Yang keempat, zalim. Zalim adalah akhlak yang tercela dan bersifat buruk yang dapat merusak agama, menghilangkan kebaikan, dan mendapatkan keburukan, bahkan bisa memutuskan tali silaturahim. Secara bahasa, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Ada berbagai bentuk macam zalim, seperti zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zalim kepada anggota tubuh, zalim kepada harta, zalim kepada sesama manusia, zalim kepada sesama makhluk hidup. 5. Tadlis. Tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijual kepada pembeli. 6. Syubhat. Syubhat adalah perkara yang dilakukan hukum halal atau haramnya. Ketika suatu perkara tidak jelas status hukumnya, maka Islam mengajarkan untuk meninggalkan perkara tersebut agar tidak terjatuh pada perkara hukum. Khianat. Khianat adalah salah satu sifat dari orang munafik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3: apabila berbicara berbohong, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Ada berbagai macam bentuk khianat, seperti khianat terhadap Rasulnya, khianat dalam bidang ilmu seperti memalsukan sebuah hadis, menyebar aib orang lain, berkhianat dalam titipan barang, menolak pemberian bantuan apabila ia mampu menolong, khianat dalam berjanji, khianat antara suami istri, dan masih banyak lagi bentuk khianat dalam kehidupan. Baik, itulah tadi materi tentang nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Untuk nonton jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.